atau BUMN sebagai perusahaan negara yang memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, juga berperan penting sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta. Seiring munculnya wacana mengubah BUMN menjadi koperasi, mari kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio CNN Indonesia, yaitu staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga. Apakah mungkin BUMN dijadikan koperasi? Indonesia Forward akan membahasnya bersama saya, Lucia Sari. Halo Pak Arya. Halo Mbak Luciana. Apa kabar Pak, sehat? Sehat. Ya, Pak, saya surprise loh dengan Bapak yang hadir santai begini ya. Keren-keren Pak, ini memang gaya kantor sehari-hari seperti ini ya Pak? Ya sehari-hari kan namanya korporasi kan ya begitu ya. Tidak terkesan formal bukan ya. Korporasi loh, bukan koperasi. Bukan koperasi ya, itu dia Pak ini. Lagi rame nih wacana menjadikan koperasi, itu gimana Pak? Iya itu kan kita perlu sampaikan bahwa kemarin tuh tiba-tiba Pak Erik itu ada doorstop lah sama wartawan, ada wartawan nanya, Pak itu ada wacana dari pihak tertentu BUMN dijadikan koperasi gitu. Pak Erik langsung ngomong menjadikan koperasi, wah itu bisa membuat bubar dong BUMN-nya gitu. 1,6 juta pekerja BUMN itu bagaimana gitu ya. Dan kemudian juga ini gimana dengan supporting yang ada di BUMN ya kan, banyak banget para pekerja yang lain gitu ya. Kalau kita ada kerjaan proyek, kerjaan apa dan sebagainya, pemasok batu bara, pemasok ini dan sebagainya itu kan bisa kemana bagaimana mereka nasibnya gitu, begitu bagaimana ya. nasibnya mereka gitu, semua para pekerja ini gitu. Yang itu yang kita lihat bahwa idenya cukup aneh, makanya Pak Erik responnya begitu gitu. Nah kemudian nggak lama kemudian saya kan cek juga kenapa wartawan sampai nanya seperti itu. Ternyata ada rilis yang disampaikan secara masif, itu sampai ada hampir 200 media online yang memberitakan itu. Jadi kita lihat memang wah ini memang sangat serius ide ini gitu. Makanya karena sangat serius kami ngecek gitu, kok bisa seperti ini sih. Makanya Pak Erik respon, walaupun akhirnya ada yang mengatakan wah itu fitnah. Nggak mungkin ya, namanya Pak Erik ditanya wartawan ya dia jawab gitu ya. Bukan Pak Erik itu tiba-tiba misalnya bikin acara, habis itu dia ngomong, bikin press con, ada acara tertentu dia ngomong, itu mungkin ada sesuatu yang dia wacanakan. Ini enggak. Ditanya wartawan, ya dia jawab. Wartawannya ketika kita cek juga ya ternyata ada rilis seperti itu gitu. Jadi cukup aneh gitu. Ada ide membuat BUMN jadi koperasi. Apalagi kan namanya koperasi kan berangkat dari bawah anggotanya. Iya. Ya kan, berangkat dari bawah, dari bottom up gitu, bukan dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari atas ke bawah, baru nanti anggotanya siapa? Misalnya di BRI. Terus nanti koperasi BRI-nya siapa anggotanya? Pertamina, koperasi Pertamina, siapa yang miliki Pertamina gitu. Baru koperasi PLN, siapa yang miliki PLN-nya gitu. Padahal kan koperasi dibentuk adalah inisiatif dari orang-orang yang memiliki kesamaan keinginan, kesamaan kebutuhan, akhirnya mereka membuat koperasi. Ini tiba-tiba membuat tadi, sementara menurut undang-undang pun ya itu menyalahi undang-undang gitu, bahwa melanggar undang-undang tuh ide mengubah BUMN jadi koperasi. Karena Indonesia ini memang ditopang oleh yang namanya koperasi ekonomi kita ya, BUMN dan swasta gitu. Memang di dunia di dunia itu tidak semua negara punya BUMN. Amerika itu nggak punya BUMN. Yang punya BUMN ya sedikit memang, seperti Cina gitu ya. Singapura, Malaysia itu punya. Tapi setelah kita berada kan itu Indonesia di BUMN-nya ada kan hampir 30%, 40% tuh ekonomi Indonesia tuh digerakkan oleh BUMN ya. gitu. Jadi ya cukup mengagetkan ide itu gitu. Jadi tidak mungkin ide itu memang bukan dari Pak Erik, bukan dari BUMN sendiri begitu. Enggak ya. Dong, masa kita punya ide itu aneh gitu, atau kita bikin isu gitu. Nggak mungkin lah kita bikin isu gitu. Tapi yang pasti itu berangkat dari pertanyaan wartawan, kemudian ada rilis. Jadi ada wartawan nanya, Pak pihak ini
mengatakan bahwa BUMN akan diubah jadi koperasi. Menurut Bapak bagaimana gitu? Wah, Pak Erick kan langsung respon. Ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara secara global begitu BUMN saat ini Pak, dari puluhan perusahaan yang ada di bawah BUMN, bagaimana situasinya Pak? BUMN kita sekarang ini sangat baik banget gitu ya, sangat bagus sekali. Apalagi setelah kita melakukan konsolidasi. Dari 140-an BUMN sekarang tinggal 40 BUMN. Itu konsolidasinya karena ke depan harus makin spesifik, harus makin terkonsolidasi. Jadi yang kemiripannya ada, nyambungnya ada, disatukan gitu ya. Atau misalnya kayak Pelindo. Dulu itu Pelindo itu kan ada Pelindo 1, 2, 3, 4. Sistem di pelabuhan di Aceh itu beda sama di Jakarta. Beda sama di Surabaya, beda sama Makassar. Masing-masing beda perusahaan nih. Sekarang dimergerkan sehingga sistemnya satu. Makanya sekarang sistem di Aceh sampai di Papua satu sistem. Itu konsolidasinya terjadi. Angkasa Pura juga demikian. Nanti bisa Angkasa Pura di Jakarta. Itu beda operatornya loh sama Angkasa Pura di di mana Papua di misalnya. Bali misalnya. Itu beda operator tuh dulu. Nah, sekarang dimergerkan. Dan setelah dimergerkan jadi konsolidasinya bagus. Pelindo itu menjadi operator pelabuhan nomor 8 terbesar di dunia. Angkasa Pura adalah operator bandara terbesar nomor 5 di dunia. Kemudian Bank Syariah lagi. Kita lu Bank Syariah kan banyak nih. Ada syariahnya BNI lah ini. Sekarang di Bank Syariah Indonesia. Sekarang Bank Syariah Indonesia udah menuju terbesar nomor 9. Nomor 10 terbesar di dunia. Bahkan sekarang udah ekspansi gitu. Ya. Jadi bisa dibilang BUMN ini memang terlihat sekali mendorong perekonomian negara begitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau dari sisi CSR-nya kepada dampaknya kepada masyarakat bagaimana Pak? Nah, ini juga kami kaitkan ya. Tadi kan ada kemarin tuh disampaikan juga, ada juga pihak tertentu yang mengatakan BUMN itu dirikan oleh pemimpin bangsa kita ini bukan cari untung. Sementara CSR BUMN itu kan dari keuntungan BUMN. Kalau begitu nanti ke depan, maka tidak akan ada lagi CSR BUMN. Kalau tidak untung begitu ya. Bayangkan BUMN nggak bisa lagi kasih CSR. Jadi itu banyak banget ya. Nah, yang namanya CSR kan pembinaan UMKM. Berarti BUMN ini nggak akan bisa lagi bina UMKM. Berapa banyak? Yang kami hitung Mbak, ada hampir 1 juta UMKM yang kami bina loh. Itu nanti lagi dong pembiayaan dan pembinaan dan sebagainya dong dari BUMN. Ini kan berbahaya gitu kalau sampai BUMN nggak cari untung. Jadi salah satunya adalah CSR itu ya. Jadi CSR itu adalah dari keuntungan dari BUMN. Jadi kalau ada ide, tadi ada ide mengenai BUMN BUMN jadi koperasi. Kemudian BUMN nggak cari untung gitu loh. Wah, itu bisa CSR-nya dong ada lagi loh, Mbak. Oke. Baik. Nah, Pak, tahun ini kan menjadi tahun politik begitu ya. Nah, apa saja strategi yang sudah disiapkan oleh BUMN untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis saat ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Arya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Indonesia Forward dan kami masih membahas mungkinkah BUMN diubah menjadi koperasi bersama Bapak Arya Sinulinga selaku staf khusus 3 Menteri BUMN. Pak Arya, tahun ini tahun politik, ada strategi apa ke depan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis dari yang harus dihadapi BUMN begitu? Ya, kami ini Mbak beruntung banget kita pada saat corona gitu ya. Memang kondisi dunia kan agak berhenti. Ya. Agak slow banget gitu, pertumbuhan slow banget, bahkan sampai minus. Dunia ini berubah, betul kita. Ada hampir 2 tahun kita mengalami penurunan ekonomi. Nah, untungnya Pak Erick ini dulu udah punya konsep mengenai perubahan BUMN. Dia punya roadmap besar mengenai BUMN. Jadi kami kayak tiba-tiba punya satu momentum dunia ekonomi lagi lesu turun, nggak ada pertumbuhan apapun. Kami sempat melakukan konsolidasi gitu. Bayangin ketika kami tadi kalau misalnya lagi ekonomi lagi baik-baiknya, kami konsolidasi itu kan bisa goyang tuh. Betul. Ya kan? Nah, ini kami punya waktu 2 tahun untuk melakukan. Jadi pas kita punya master plan, nggak lama kemudian bulan Februari Maret, Pak Erick kan baru masuk Oktober gitu.
Pak Erick itu punya roadmap, bulan Maret kita corona itu. Langsung Pak Erick itu kan konsolidasi. Selama 2 tahun itu konsolidasi. Konsolidasi terhadap BUMN. Itu membuat BUMN itu berubahnya banyak banget. Jadi apa yang dilakukan dalam konsolidasi itu? Itu tadi dari 140-an BUMN jadi 40 BUMN. Oke. Klaster dari belasan jadi 20-an jadi tinggal 12. Jadi itu membuat BUMN-nya terkonsolidasi. Iya. Ya. Jadi ini membuat kita ketika corona selesai Sudah siap begitu ya? udah siap gitu. Makanya kemudian di SDM itu anak-anak milenial dikasih kesempatan untuk masuk jadi leader. Makanya sampai 10% top leadernya di BUMN tuh direksinya itu BUMN milenial. Kemudian perempuan. Pak Erick itu kasih kesempatan 25% perempuan jadi direksi. Sekarang baru mencapai 22%, ntar lagi 25% nih. Makanya jangan heran tuh, dirut Pertamina, direktur keuangannya Pertamina perempuan loh. Wah, dirutnya Mandiri, direktur yang mana. Pokoknya hampir semua BUMN tuh direkturnya tuh pasti perempuan di mana-mana gitu. Itu konsolidasi SDM juga terjadi. Kemudian konsolidasi struktural formasinya juga terjadi. Di sisi lain selama corona, kami kan nggak diperbolehkan oleh Pak Jokowi mem-PHK orang. PHK nggak boleh loh selama corona itu. Jadi kita mempertahankan karyawan dengan kondisi seperti itu. Kemudian vaksinasi, kita lakukan juga vaksinasi. Jadi vaksin kita lakukan, kita termasuk negara yang termasuk pertama-tama melakukan vaksinasi. Ada bisa 10 negara. Dari 100-an negara di dunia ini, 10 negara itu kita termasuk yang pertama-tama. Makanya kita yang pertama tercepat juga melakukan vaksinasi. Dan semua itu kerja-kerja BUMN melakukannya itu. Nah, jadi kesempatan inilah dilakukan oleh BUMN untuk konsolidasi. Makanya jangan heran kami kemarin tahun lalu itu hampir lebih dari 400 triliun kita sumbang dari pajak. Kemudian 80,3 triliun itu kita sumbang dividen, keuntungan. Sepanjang sejarah BUMN itu terbesar sepanjang sejarah BUMN. Jadi justru ketika corona kita malah bisa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena konsolidasi yang dilakukan ini. Gitu loh. Nah, itu yang membuat kita melawan perubahan. Dan jangan di sisi lain kita juga nggak berhenti membantu rakyat untuk misalnya pemberian modal kerja. Yang namanya Mekar itu sebelum Pak Erick itu bertahun-tahun tuh 5 juta cuma nasabahnya. Setelah kita konsolidasi kemarin terakhir mencapai 15 juta. Jadi pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang itu semua dikasih pembiayaan sama yang namanya PNM Mekar. Itu setelah konsolidasi ultramikro kita, di mana ada holdingnya BRI dan sebagainya. Jadi ekonomi kita pun di rakyat tuh disupport oleh BUMN di dalamnya itu di bawah semua tuh. Si pemberian kredit, pemberian apa semua, kerja, modal kerja dan sebagainya dibantu betul sama BUMN. Nah, ini membuat kami ketika saat ini di dunia di iklim politik seperti ini, kami jadi apa ya? Ada dinamika jelas gitu ya. Nggak mungkin kita menafikan kondisi politik membuat orang kan menunggu. Ini langkahnya bagaimana, apakah kita akan ekspansi lebih besar dan sebagainya. Tapi BUMN karena udah punya track sendiri dia, itu kita tetap jalan dengan semua prioritas-prioritas kerja kita gitu. Jadi proses kerja Pak Erick ini terus dilakukan dan itu menjadikan BUMN ya saat ini makin baik. Seperti BRI. BRI itu sekarang menjadi bank nomor 10 masuk dalam 10 besar terbaik di Asia. Bayangin ketika dia fokus ke UMKM dan ultramikro jadi malah makin terbaik. Jadi benar-benar kita masa pemilu politik ini kita malah ini dengan track kita yang seperti ini kita jalan terus saja dan menjaga kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Ini juga membuat teman-teman di swasta kan jadi kalau mereka menunggu bisa ketinggalan. Makanya jangan heran misalnya perbankan kita lah misalnya. Itu BUMN tuh ya mau nggak mau swasta kan mau ngejar. Kalau karena bank-banknya di BUMN-nya lari, ya mereka harus lari juga, nggak boleh nunggu-nunggu kondisi politik gitu loh. Jadi persaingan membuat kita semakin membuat karena BUMN-nya sangat ekspansif dan kencang, mau nggak mau swasta juga harus ngejar itu. Jadi tahun ini kan kita akan punya presiden baru, itu tidak mempengaruhi begitu ya kinerja BUMN ya? Dan rencana mungkin jangka panjang proyeksi BUMN itu seperti apa, bagaimana? Mudah-mudahan ya, dengan transformasi yang dilakukan oleh Pak Erick ini gitu ya, itu membuat BUMN ke depan ini gitu,
bisa melangkah dengan siapapun presidennya, kita berharap ini bisa, karena yang dibentuk itu bukan biasanya kan BUMN yang diubah itu diutak-atik direksinya gitu. Iya. Sehingga kalau ganti rejim ya ganti direksi gitu ya. Kalau Pak Erick ini dia justru lebih fokus kepada perubahan struktur BUMN-nya. Sistemnya ya. Sistem tadi, makanya seperti tadi dari 140-an sekian jadi 40 BUMN. Itu kan bukan masalah ini gitu ya, bukan masalah jadi lebih efisien pergantian ya direksi. Pak Iya, ya. seperti itu sih. Nah, ini bagaimana antisipasinya BUMN menghadapi era disrupsi teknologi yang kita tahu secara otomatis juga akan memangkas jumlah pekerja begitu? Nah, itu betul. Itu yang salah satu transformasi yang sejak awal dimintakan oleh Pak Erick adalah melakukan transformasi di digitalisasi. Ya, masuk ke konsep digitalisasi itu adalah konsep sejak awal harus dilakukan perubahan di BUMN. Sehingga sejak 4 tahun lalu, BUMN-BUMN ini sudah menuju ke sana arahnya. Sehingga persiapan SDM-nya pun menuju ke sana. Dan kita beruntung, hampir 70% sekarang karyawan BUMN itu milenial loh. Dan mereka sangat adaptif dengan perubahan. Teknologi, jadi milenial Gen Z itu sekarang 70% tuh dipenuhi oleh karyawan-karyawan BUMN itu di situ tuh. BUMN itu dipenuhi oleh mereka. Sehingga mereka kan adaptasinya kenceng gitu ya. Jadi perubahan-perubahan karena kita menuju digitalisasi, akhirnya sekarang itu pun terjadi gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana terkait masalah korupsi? Kita tahu ini pasti ada saja begitu ya, di tubuh BUMN juga ada. Nah, ini menghadapi bagaimana kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Arya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan masih bersama narasumber kita, Bapak Arya Sinulinga, selaku staf khusus 3 Menteri BUMN. Pak Arya, seperti tadi yang sudah sempat saya singgung soal korupsi ini. Ini bagaimana strategi ke depan untuk mengatasi hal ini? Ini Pak Erick sejak awal, pertama kali masuk, langsung mewanti-wanti semua di BUMN. Ini kalau ada masalah korupsi, Anda harus siap-siap loh. Karena saya yang akan bawa loh. Saya akan proaktif ke kejaksaan, bukan ada laporan orang datang ke kejaksaan, akhirnya kejaksaan memeriksa gitu. Makanya sejak awal Pak Erick itu langsung bawa loh kasus Garuda, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus di karya-karya, kasus di asuransi dan sebagainya gitu. Itu semua Pak Erick bawa itu kasusnya ke kejaksaan gitu. Dan akhirnya sekarang itu bisa dibilang hampir 90% kasus yang diproses di kejaksaan itu adalah hasil laporannya Pak Erick. Dibawa ke sana, habis itu yang dilaporkan bukan orang, tapi ini loh, fraud yang terjadi, masalah yang terjadi, silakan diproses. Nah, setelah itu akhirnya yang namanya kejaksaan melihat, habis itu melihat dan semua itu mulai mengetahui siapa-siapa yang terlibat, baru dipanggil. Jadi, dan di zamannya Pak Erick ini ada direksi BUMN yang dihukum seumur hidup loh. Itu hasil laporan Pak Erick. Jadi ini upaya untuk mencegah ke depannya supaya tidak ada BUMN yang bermasalah begitu ya Pak ya? Kemudian GCG-nya, manajemen resikonya. Sekarang itu BUMN itu wajib, ada beberapa BUMN tertentu ya, itu wajib punya namanya direktur manajemen risiko. Bahkan yang lebih seru lagi, kan ada namanya bonus lah ya, namanya BUMN itu namanya Tantim. Bonus BUMN itu sekarang direksinya itu ditahan loh, sebagian 3 tahun. Maksudnya adalah supaya kalau ngambil keputusan, dia harus berpikir jangka panjang. Jangan cuma berpikir pada saat dia menjabat. Kalau nanti akibat keputusan dia tersebut, ada masalah sama BUMN-nya, bonus dia diambil kembali. Jadi ditahan bonusnya direksi komisaris, ditahan 3 tahun loh. Itu jadi baru dia sekarang. tidak bisa seenak-enaknya. Nggak bisa dulu kan ya. Bikin keputusan, saya gini, laporan keuangan bagus, wah untung nih. Wah sekarang dapat nih bonus besar kan, akibat laporan keuangan itu kan. Nah, habis itu dia nggak menjabat lagi,
ada apa-apa akibat keputusan dia itu, rugi itu dia santai aja. Kan bukan, itu kan bukan Dia zaman tidak dulu. terkena Nggak dampaknya. terkena dampaknya. Tapi ini setiap keputusan yang dia ambil dan itu berdampak kerugian bagi perusahaan BUMN, itu 3 tahun ke depan itu pasti itu ditahan bonusnya. Nggak dapat begitu Nggak ya Pak dapat. ya? Oke, Jadi oke. pengambilan keputusan pun itu bisa menahan bonus. Sekarang itu zamannya Pak Erick itu. Itu urusan itu GCG-nya gila-gilaan sekarang di BUMN. Ya, ini bicara soal bonus berarti lumayan banyak keuntungannya ya Pak ya? Kalau ada untung. Kalau Nah, ada ada untung untung. betul. Kalau nggak ada untung ada bonus. Iya. Itu Nah ini berdampak juga. wacana BUMN seharusnya tidak untung itu bagaimana Pak? Itu juga. Bayangin. Saya kemarin juga ngomong. Kalau kan gini. Keuntungan BUMN itu ada 2. Satu dividen. Kalau di swasta kan dividennya dikasih ke pemegang saham. Iya. Satu lagi kan untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu termasuk dalamnya adalah SDM. Betul. Jadi SDM-nya nanti Bagaimana kalau naik ya? gaji kalau nggak tiap tahun nggak naik gaji, nggak ada kepastian nggak gaji karena ada untung, ya bingung. Nanti nggak ada yang mau kredit BUMN. Jadi nunggu pemerintah ngasih duit. Pak Presiden minta Pak Menteri Bu Menteri Keuangan minta dong uang karena kami mau naikkan gaji karyawan kami. Jadi justru membebankan negara ya Bukan kembali. negara. Habis itu SDM yang masuk ke kita itu nggak akan yang terbaik. Orang bilang ngapain masuk BUMN? Iya. Nggak ada kepastian bakal naik gaji kok gitu. Kalau kita kerja bagus, nggak bakal dapat bonus, nggak akan ada apresiasi, habis itu gajinya nggak kompetitif. Siapa yang mau kerja di BUMN? Ya kalah semua tuh di bank-bank semua dan sebagainya. Itu baru satu loh dari sisi Iya. gaji. Sisi lain, misalnya BUMN-nya mau ekspansi, nambah kantor baru, minta uang dong mau nambah kantor baru. Pertamina mau bikin eksploitasi baru, minta uang dong kami dapat field baru nih. Lahan baru untuk minyak gitu. Nggak bisa. Karena dia harus minta sama negara. Karena nggak ada keuntungan tadi. Dan lebih yang ini lagi rame. Tahu apa Mbak? Akibatnya apa? Misalnya sponsorship. Ya bisa-bisa nggak ada sponsorship lagi nanti dari BUMN. Wah itu Iya, makanya iya, betul. nanti bayangin tuh. Olahraga ini. Berat ya. Pak Erick ini ya membuat sekarang. Dia bikin yang namanya klasifikasi BUMN ini. Misalnya BUMN A itu khusus untuk olahraga bidang ini sponsornya. Oke. BUMN B untuk bidang ini. Sampai ini. Bayangin nanti sepak bola kita nggak ada sponsor dari BUMN. Kemudian yang lainnya misalnya Liga 1, Liga 2, apapun namanya itu, basket, bulu tangkis. Iya. Itu nggak ada lagi BUMN-nya. Terus Bagaimana mereka kemajuan olahraga kita? Iya, Ini betul. sponsor- Jadi ini dampaknya kemana-mana bila BUMN tidak untung Bahkan begitu ya. apa? Nanti maaf nih ada K-pop gitu datang ke Indonesia. K-pop datang ke Indonesia. Iya. Ada yang ini di entertainment baru dia minta sponsorship BUMN. Iya. Maaf, kami Nggak nggak bisa bisa. sponsor. Padahal Baik. itu adalah bagian kita juga. Jadi mau budaya-budaya semualah. Apapun itu biasanya BUMN akan jadi sponsor gitu. Iya, baik. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk BUMN ke depannya supaya bisa terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan juga bisa mensejahterakan rakyat begitu? Ini konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Erick ini kan di tracknya yang benar gitu. Kita lihat ya. Oke lah mungkin karena subjektif ya. Tapi yang pasti memang nggak semuanya untung. Masih ada yang bermasalah. Iya. Ada, kami akui itu. Nggak mungkin dalam tempo 4,5 tahun Pak Erick menyelesaikan semua, nggak mungkin. Pasti ada yang memang dia butuh waktu lagi untuk perbaikan. Nah yang lagi di proses perbaikan itu diharapkan nanti ke depan secepatnya sesuai dengan konsepnya itu diperbaiki gitu. Iya. Contoh di karya-karya diperbaiki. Tapi untuk sektor lain udah mulai di track record yang benar. Di track yang benar lah, di track yang benarnya. Nah kita harapkan ini akan jadi seperti itu. Dan tidak lagi lah ada ide-ide aneh yang terjadi membuat misalnya menjadikan BUMN jadi koperasi dibubarin gitu, janganlah. Atau BUMN nggak boleh cari untung gitu. Aduh ini kita pusing gitu loh, kasihan. Karyawan kasihan, masyarakatnya kasihan, UMKM kasihan, semua olahraga. Pokoknya banyak banget dampak yang terjadi kalau BUMN itu dibikin konsep seperti itu, janganlah gitu. Baik, terima kasih Pak Arya sudah berbagi di sini. Semoga ini bisa memberikan manfaat Ya, bagi pemirsa di sama-sama. rumah. Dan pemirsa demikian perbincangan kita bersama Bapak Arya Sinulinga, staf khusus 3 Menteri BUMN dalam Indonesia Forward. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan menjadi jelas terkait wacana perubahan BUMN menjadi koperasi. Sampai jumpa.